Yang pertama yaitu profil Facebook. Facebook Inc. adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Facebook Inc. didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McClung, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Oke, selanjutnya di bidang usaha. Nah, bidang usaha di sini itu si kami lebih tepatnya itu mencarinya itu di situs artikelshana.com. Sedangkan terdapat 5 jenis. Yang pertama itu perusahaan ekstraktif. Nah, perusahaan ekstraktif di sini digarisbawahi adalah memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Biasanya seperti ini adalah penerbangan kayu dan sejenisnya lah. Kemudian kalau perusahaan agraris yang kedua itu adalah perusahaan yang usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdaya guna dan hasilnya itu untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya di sini adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Nah, selanjutnya adalah perusahaan industri. Nah, perusahaan industri adalah perusahaan yang usahanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, di sini ya kita tahu biasanya di pabrik-pabrik itu adalah industri, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang usahanya mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen kepada. Jadi kayak pedagang itu yang mengumpulkan, menyalurkan. Kemudian yang kelima itu perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa, teman-teman, di sini ya fungsinya adalah menyumbat jasa kepada konsumen dengan memperoleh imbalan seperti itu. Nah, dari kelima ini kita bisa tahu bahwasanya Facebook ini menyediakan layanan, ya kan? Menyediakan layanan kepada pengguna Facebook ini untuk saling bertukar informasi. Dan di dalam Facebook sendiri juga terdapat marketplace, di mana setiap pengguna Facebook itu bisa menjual barangnya di sana, menawarkannya kepada pengguna yang lainnya. Dan dari sini marketplace ini sebagai platform, bukan sebagai bisnis yang menyediakan barang, sehingga tidak termasuk bisnis industri, melainkan Facebook di sini adalah perusahaan di bidang jasa karena buat pelayanan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah model bisnis yang digerakkan Facebook. Nah, kami mencari pada situs softwareseni.com. Perusahaan e-commerce itu memiliki berbagai model bisnis yang diterapkan. Jenis model bisnis itu setidaknya terdapat 5 yang di situs itu, teman-teman. Yang pertama itu adalah business to business, yaitu adalah dari perusahaan bisnis ke perusahaan. Itu simpelnya aja sih, biar teman-teman bisa mudah memahaminya. Kemudian selanjutnya adalah business to customer. Nah, business to customer adalah sebuah perusahaan menjual kepada konsumennya atau customernya, seperti itu secara langsung. Nah, kemudian adalah customer. Jadi para konsumen ini menjual juga ke konsumen, gitu. Konsumen ke konsumen. E-commerce biasanya hanya memfasilitasinya. Nah, kemudian ada customer ke bisnis. Jadi kayak konsumennya itu dia malah menyediakan produk-produk yang terlayanan ke perusahaan gitu. Jadi kayak kebalikan dari B2C tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah business to government, di mana perusahaan itu menyediakan bisnisnya adalah kepada pemerintahan, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya kita tahu ya gitu. Di bidang usaha, Facebook itu mereka membuat sebuah platform yang dimana para pengguna bisa bertukar informasi. Kemudian selanjutnya selain itu, komunitas yang ada juga bisa menjaga informasi dan terdapat marketplace. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa Facebook itu yang pertama adalah business to business. Di sini adalah kenapa sih business to business? Karena Facebook itu menyediakan iklan di situsnya. Kalau misalkan teman-teman buka Facebook pasti menemukan iklan. Nah, iklan tersebut adalah perusahaan yang memasang iklan melalui Facebook. Jadi si perusahaan ke perusahaan Facebook, sehingga ya Facebook mendapatkan imbalan atas dipasangnya itu. Nah, selanjutnya adalah Facebook itu juga customer to customer, karena di dalamnya itu ada yang namanya marketplace, fitur marketplace. Nah, fitur marketplace di sini adalah Facebook sebagai platformnya, tempatnya, sehingga apa? Sehingga orang akan bisa menjual kepada pengguna yang lainnya, seperti itu. Peran Facebook dalam smart economy adalah penyedia fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Fitur-fiturnya antara lain adalah yang pertama,
itu ada media pemasaran gratis. Pada media pemasaran gratis itu terdapat Facebook page, kemudian ada Facebook group, Facebook question, Facebook connect. Terus pada media pemasaran ini kita juga memungkinkan pemasar untuk membangun profil, melibatkan pengunjung, dan berbagi pesan. Yang kedua itu ada iklan sosial Facebook. Iklan sosial Facebook ini berfungsi agar dapat menembus pasar yang lebih besar. Facebook menawarkan social ad atau iklan sosial yang memungkinkan pemasar dapat terhubung dengan lebih dari 500 juta konsumen potensial. Yang ketiga itu ada sponsor story. Sponsor story pada Facebook adalah sebuah alat dari Facebook yang memungkinkan pengiklan untuk membayar sponsor orang yang membuat komentar tentang bisnis, tempat atau produk pada Facebook. Teknologi enabler yang digunakan oleh Facebook yang pertama ada bahasa pemrograman. Untuk membangun tampilan yang didapatkan oleh user, Facebook menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan pada sisi server, Facebook menggunakan Linux, Apache MySQL, dan PHP. Kemudian untuk database, untuk menyimpan segala informasi yang mengalir di dalam Facebook, Facebook menggunakan teknologi berupa Cassandra, HBase, MariaDB, MySQL, dan Hadoop. Teknologi yang digunakan Facebook sebagian besar merupakan teknologi open source. Namun, Facebook tidak hanya menggunakannya begitu saja, mereka melakukan modifikasi terhadap teknologi-teknologi open source tersebut sehingga lebih sesuai untuk Facebook dan lebih stabil. Peluang dan ancaman smart economy Facebook. Facebook mengumumkan pada tahun 2020 akan meluncurkan dompet digital baru untuk bertransaksi dengan nama atau brand Libra. Singkatnya, Libra bisa menjadi mata uang baru digital di Facebook. Adapun cara kerjanya, para pengguna membeli Libra dan menyimpan saldo dalam dompet digital Facebook yang disebut Calibra. Mereka juga dapat mentransfer, misalnya ke anggota keluarga di negara lain, atau membeli barang dan jasa dari pengecer online yang berpartisipasi. Selain Calibra, pengguna dapat membeli dan menjual Libra melalui dompet pihak ketiga atau pengecer lokal, seperti toko grosir, dengan cara yang sama seperti pemilik ponsel yang mengisi ulang data mereka. Facebook menjelaskan alasan utama meluncurkan Libra adalah untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih inklusif bagi pengguna yang ditolak oleh sistem keuangan formal. Sistem ini memungkinkan jutaan pengguna yang tidak memiliki rekening bank untuk bisa bertransaksi dengan mengirim dan menerima Libra secara langsung. Karena tidak memerlukan layanan bank, maka transaksi juga akan lebih murah dan cepat. Nampaknya, Libra dirancang untuk mengatasi masalah terhadap mata uang digital yang sudah ada, seperti Bitcoin dan Ethereum, yang dianggap tidak memenuhi 3 karakteristik penting dari uang, yaitu sebagai media pertukaran, penyimpan nilai, dan satuan unit akun. Argumennya adalah bahwa karena mereka tidak dapat ditukar secara luas dan nilai tukar mereka yang berfluktuasi membuat orang tidak berminat untuk menggunakannya. Oleh karenanya, Bitcoin dan Ethereum tidak layak dianggap uang. Ketika yang lainnya semata-mata didorong oleh penawaran dan permintaan, Libra akan dinilai berdasarkan deposit bank dan obligasi jangka pendek milik pemerintah dalam mata uang, seperti dolar, pound sterling, dan juga euro. Dengan demikian, Libra akan menjadi mata uang yang lebih stabil dan kecil kemungkinan mengalami fluktuasi seperti yang dialami oleh mata uang digital lainnya. Dompet digital yang dinamakan Calibra dan dibuat sendiri oleh Facebook ini didukung oleh perusahaan kelas kakap dunia yang tergabung dalam Libra Association Council, seperti PayPal, Uber, eBay, dan Spotify untuk perusahaan bidang teknologi. Ada pula Visa, Mastercard, dan juga Mercy Corp untuk perusahaan bidang keuangan dan modal venture. Adapun peluang dan dampak positif kehadiran Libra dengan 2,6 miliar pengguna Facebook yang sangat mungkin berpindah dari mata uang konvensional, Mark Zuckerberg mengatakan bahwa misi Libra adalah untuk menciptakan infrastruktur keuangan global sederhana miliaran orang di seluruh dunia. Karena Libra dinilai memberikan dampak positif terhadap masyarakat dunia, seperti transaksi lintas negara semakin cepat tanpa batas,
Efisiensi murah dari sisi biaya transaksi transfer atau kirim uang. Biaya transaksi jual beli e-commerce lebih murah. Libra yang beda dengan Bitcoin karena nilainya berdasarkan pada satu keranjang mata uang yang berbeda. Terakhir, mata uang Libra diperkirakan tidak bergerak secara spekulatif dan liar dibandingkan mata uang digital lainnya. Selain itu, perlu diwaspadai juga ancaman dan dampak negatif kehadiran dari Libra ini sendiri. Facebook dianjurkan untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi perhatian khusus karena memiliki riwayat yang tidak baik sehingga mempengaruhi citranya. Seperti Facebook sebagai pencipta Libra punya jejak rekam buruk terkait kebocoran data. Facebook pernah memiliki kasus privacy dan memunculkan kekhawatiran serta kerentanan dalam bertransaksi. Karena ukuran proyek ini cukup mencengangkan, pengguna aktif bulanan Facebook kini mencapai 2,4 miliar. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan WhatsApp dengan 1,5 miliar pengguna. Apabila Facebook dapat memanfaatkan 7 juta pengiklan dan lebih dari 90 juta usaha kecil, Libra dapat mendunia dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini memiliki implikasi serius bagi stabilitas keuangan global dan risiko sistemik. Libra jelas akan membutuhkan regulasi global yang tepat, tetapi badan semacam ini tidak mungkin dapat dibentuk dalam waktu yang singkat. Belum adanya peraturan global tentang mata uang digital, sehingga kini masih menjadi topik hangat di antara negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan, jauh sebelum pengumuman Facebook tentang Libra, ini terjadi. Dan sayangnya, belum ada kesepakatan global untuk bisa menunjuk lembaga yang tepat dalam melakukan pengawasan terhadap mata uang digital ini. Apabila tantangan ini dapat diatasi dan ada koordinasi regulasi yang kuat secara internasional, maka Libra dapat menjadi mata uang global yang baru. Namun, sebelum hal tersebut terwujudkan, paling tidak kita sedang melihat sebuah awal dari perubahan yang besar di masa depan. Nah, kemudian teman-teman, untuk kesimpulan yang kita jelaskan, maksudnya adalah teman-teman sudah menjelaskan tadi adalah Facebook yaitu dalam melakukan bisnisnya menggunakan beberapa teknologi enabler, yakni bahasa pemrograman, database, dan machine learning. Nah, bahasa pemrograman itu digunakan oleh Facebook untuk membangun situs Facebook supaya semakin baik, sedangkan database sebagai tempat penyimpanan informasinya. Sedangkan machine learning ini biasanya digunakan oleh Facebook untuk memetakan iklan. Biasanya mereka mendapat informasi dari pengguna, oh suka ini, suka itu. Akhirnya untuk perusahaan-perusahaan yang beriklan menggunakan Facebook Ads itu lebih mudah disesuaikan dengan minat para penggunanya. Nah, kemudian pada awal tahun 2019, Facebook menjadi media sosial yang paling banyak digunakan. Dan survei di tahun 2017, Facebook itu juga sebagai platform yang itu memang ikut berpartisipasi sangat baik terhadap smart economy karena ikut mengembangkan kegiatan dari UMKM yang kecil hingga perusahaan yang besar. Itu sangat luar biasa peran dari Facebooknya. Nah, kemudian selain itu, Facebook juga menyediakan fitur-fitur bagi pelaku bisnis, yakni media pemasaran gratis, iklan sosial Facebook, dan selalu bersponsor. Jadi memang Facebook ini memang menyediakan atau sangat mendukung dari smart economy. Nah, kemudian peluang dari Facebook sendiri adalah dengan diluncurkannya mata uang kripto Libra. Nah, di sini dampak positif bagi masyarakat di dunia, bahkan digadang-gadang akan menjadi mata uang kripto dengan pengaruh yang besar di dunia, terbesar masa. Nah, dari segi ancaman ternyata juga berasal dari Libra. Nah, ancamannya seperti apa? Karena ya kita tahu isu-isu terkait Facebook itu banyak sekali isu-isu yang terkait dari Facebook. Sehingga apa? Sehingga ya kayak, oh ini Facebook terpercaya nggak sih uangnya? Dan sebagainya itu juga menjadi ancaman terhadap Facebook itu sendiri.